Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Nah, Miss Eka berharap keadaan kamu selalu sehat, kemudian kamu juga selalu dalam lindungan Allah. Nah, yang pastinya Miss Eka juga berharap kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran di setiap harinya. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita yang baru, materi kita selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita berdoa dulu dengan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, berkah, dan ilmunya bermanfaat buat kamu. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabat. Nah, materi kali ini juga masih disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Materi kita yang pertama, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat kesimpulan. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi ada manfaat yang lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Nah, coba kamu amati gambar yang ditampilkan di slide. Kalau sudah kamu amati, di situ akan terlihat ada gambar pohon, kemudian ada gambar manusia, kemudian ada juga gambar hewan. Nah, manusia, tumbuhan, kemudian hewan merupakan makhluk ciptaan Allah. Nah, biar Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu memiliki manfaat untuk yang lainnya. Nah, contohnya saja tumbuhan. Tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya untuk kita manusia. Kita bisa makan sayur dari tumbuhan. Kemudian jika siang hari panas kita bisa berteduh di tumbuhan, di bawah pohon maksudnya. Kemudian tanaman-tanaman yang ditanam oleh ibu kamu itu juga bermanfaat untuk memperindah lingkungan. Nah, itu salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, bagi hewan juga begitu. Hewan juga banyak memperoleh makanannya itu melalui tumbuhan. Nah, selain untuk makanan, ternyata tumbuhan itu juga memiliki manfaat yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Apa itu? Nah, kalau kamu perhatikan, di situ ada tanda panah di mana tanda panah dari tumbuhan itu mengeluarkan O2 atau oksigen, kemudian itulah yang diterima manusia dan hewan. Kemudian di mana manusia dan hewan itu mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, nah itu kembali ke tumbuhan. Nah, kamu juga sudah pernah mempelajari siklus ini pada kelas-kelas sebelumnya, di mana tumbuhan setelah melakukan fotosintesis, dia itu akan menghasilkan oksigen, yang mana oksigen itu adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Nah, di mana manusia dan juga hewan setiap harinya kita itu bernafas membutuhkan oksigen. Nah, apa yang kita keluarkan yaitu CO2 atau karbon dioksida. Ternyata karbon dioksida itu merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuhan. Kenapa?
Karena tumbuhan itu berkebalikan dengan kita. Tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan kita, manusia, itu menghirup atau membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, setelah kamu perhatikan, kemudian Miss Eka jelaskan, kita bisa membuat kesimpulan dari gambar tersebut. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu memiliki manfaatnya untuk yang lain. Nah, kemudian Allah juga menciptakan makhluk hidup itu saling berdampingan dan keterkaitan, di mana manusia membutuhkan tumbuhan, kemudian tumbuhan juga membutuhkan manusia, begitu juga dengan hewan. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita berikan atau kita utarakan dari gambar yang sudah kita amati. Kita masuk ke pembahasan dan materi selanjutnya, yaitu penerapan sila ketiga dan keempat. Nah, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari mengenai penerapan dan nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan sila ketiga dan keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali lagi Miss Eka mengingatkan bahwa, dan Miss Eka juga yakin kamu semuanya sudah benar-benar menghafal isi dari Pancasila, yaitu dasar negara kita. Nah, amatilah kedua gambar berikut. Di situ ditampilkan dua gambar, di mana di masing-masing gambar itu berada di situasi yang berbeda. Nah, gambar tersebut memiliki cerita dan makna yang berbeda. Nah, setelah kamu mengamati gambar tersebut, ternyata gambar tersebut itu berkaitan dengan penerapan sila ketiga dan keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kamu diminta untuk tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Nah, silahkan ambil buku latihan tematik kamu. Di sini tugas yang mau kamu kerjakan adalah kamu sudah mengamati kedua gambar tersebut. Nah, silahkan kamu tulis. Misal di gambar pertama, menurut kamu gambar yang pertama itu menceritakan tentang apa? Nah, kemudian gambar yang pertama itu berkaitan dengan penerapan sila ketiga atau keempat. Silahkan jelaskan alasan kamu. Begitu juga dengan gambar yang selanjutnya. Nah, silahkan kamu tulis tugas ini di buku latihan kamu ya. Selanjutnya kita masuk ke kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, pembelajaran sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana berdirinya ASEAN, kemudian siapa-siapa saja negara anggota ASEAN, nah kemudian mengapa ASEAN itu dibentuk. Nah, kembali Miss Eka ingatkan bahwa ASEAN itu adalah suatu organisasi di mana organisasi itu dibentuk agar organisasi itu mampu menaungi negara-negara anggotanya dan memberikan manfaat kepada negara-negara anggotanya. Nah, kita baca bersama ya abang kakak. Yang A, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Kita lanjut ke Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 427 meter. Patung ini terletak di Batu Ceves,
Gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, mohon maaf sebelumnya, ternyata patung Dewa Murungga itu berukuran 42,7 meter, bukan 427 meter ya abang kakak. Nah, kita masuk ke bagian Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Next, kita lanjut ke Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Nah, kita lanjut ke Myanmar. Di sini ada kesalahan urutan ya. Setelah D Kamboja itu seharusnya E Myanmar. Myanmar disebut dengan negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Kita lanjut ke Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam dikenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kita masuk ke negara Laos.
Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan baju baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritasnya beragama Buddha. Nah, kita lanjut ke Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nah, kita masuk ke negara yang terakhir, yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai artinya adalah Pradet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, yaitu dari bahasa Sangsekerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Nah, salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea yang disajikan dingin. Nah, dari ke-9 negara yang sudah kita baca bersama, nah kamu diminta untuk menuliskan satu contoh kebudayaan dari setiap negara anggota ASEAN berdasarkan teks di atas. Nah, jika kamu masih belum terlalu memahami, silahkan kamu baca kembali teksnya, kemudian ambil buku latihan kamu, tuliskan satu contoh kebudayaan dari masing-masing negara anggota ASEAN. Berarti nantinya kamu akan menuliskan 9 contoh kebudayaan. Nah, dikerjakan di buku latihan ya abang kakak.
Nah, ini kita akan masuk ke kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, Indonesia kita itu terletak di Asia Tenggara. Nah, kita harus mengetahui bagaimana sih letak kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian ada Laut Cina Selatan di bagian utara, sedangkan Samudra Pasifik di bagian timur. Nah, wilayah Asia Tenggara itu juga dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama ada daratan berbentuk semenanjung. Nah, wilayah yang berbentuk semenanjung itu adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan wilayah yang kedua yaitu daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, itulah kondisi geografis Asia Tenggara. Selanjutnya, mari kita baca dulu teks berikut dengan judul Tumbuhan, Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Kita baca bersama ya abang kakak. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada berbagai jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, dari teks yang sudah kita baca, kamu akan mengerjakan latihan yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, dari materi kita yang hari-hari sebelumnya itu kita sudah membahas dan bahkan kamu sudah mencari ide pokok dari masing-masing paragraf dari teks yang diberikan. Nah, kali ini kamu juga diminta untuk mencari ide pokok dari teks yang sudah diberikan. Nah, teks yang sebelumnya kita baca itu terdapat 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf kamu diminta untuk mencari, kemudian kamu menuliskan ide pokoknya dan kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, silakan kamu ambil buku latihan kamu. Kemudian kamu isi tabel berikut sesuai dengan teks yang sudah kamu baca. Nah, dikerjakan latihannya ya abang kakak. Nah, hari ini materi kita cukup sampai di sini. Nah, hari ini kita sudah membahas banyak materi, dimulai dari membuat kesimpulan mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai kondisi geografis Asia Tenggara. Kemudian tadi juga kita sudah mempelajari mengenai budaya-budaya negara anggota ASEAN. Dan kemudian mempelajari mengenai penerapan sila ketiga dan keempat. Nah, yang terakhir kita mengulang yaitu mempelajari mengenai ide pokok. Nah, Miss Eka selalu berharap kamu setiap harinya masih selalu semangat untuk mengikuti
pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru kamu. Nah, Miss Eka berpesan, walaupun kita jauh, kamu di rumah kamu dan Miss Eka di rumah Miss Eka, kita harus jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan, kemudian latihan-latihan yang diberikan oleh guru-guru kamu kerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, Miss Eka juga mengingatkan, setiap harinya latihan yang Miss Eka berikan itu silahkan kamu kerjakan di buku latihan kamu. Nah, ketika sudah selesai, silahkan kamu dokumentasikan melalui foto. Nantinya foto itu akan kamu kirimkan melalui WA Miss Eka, dan Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam. Semangat ya abang kakak. Nah, kita bertemu di materi selanjutnya. Semoga kamu juga masih tetap semangat dan selalu sehat. Oke, Miss Eka akhiri materi kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, kita mengucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Miss Eka berikan berkah dan bermanfaat untuk kamu. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.